saya berasal dari Jambi Palembang, Teucunang, yang suka masak bubur. Jadi terima kasih tentunya bisa hadir Bapak Ibu, dan istri saya ini jadi marganya Sinaga. Diberi marga dia Tobing karena saya Sihite, lalu kemudian diberi marga Tobing karena dia juga seperti Joy Tobing suka menyanyi. Lain kali dia bisa datang ke sini. Saya sangat suka tinggal di LA ini secara khusus, baru sampai kira-kira 10 hari yang lalu. Saya melihat menikmati luar biasa. Lebih lagi ada pemain bola basket di LA ini. Namanya adalah Kobe Bryant. wow, LA Lakers. Luar biasa. Ada juga sebelum itu namanya adalah Shaquille apa tuh? Shaquille O'Neal. Oh, luar biasa. Bahkan ini dikatakan sebagai pengganti Michael Jordan. Tapi sayang hidupnya nggak panjang. Iya. Karena apa? Tiba-tiba ada kecelakaan. Siapa kira-kira dan apa kira-kira gelar daripada Kobe Bryant ini? Gelarnya adalah Black Mamba. Black Mamba. Yeah. Dan Black Mamba itu adalah sejenis ular. Menurut pencatatan dari Kompas, ada 10 ular yang paling mematikan di dunia. Dan 10 ular itu adalah, ada ular yang disebut Black Mamba nomor 1. Sekali menggigit, habislah riwayat orang itu. Tetapi jangan pernah lupa ada ular di padang gurun, namanya ular derik, yang juga ganas, buas, berbisa, sekali takut lewat itu orang. Karena apa? Ular ini hebat dan luar biasa. Sampai dikatakan oleh data bahwa kalau ular ini sudah dipotong kepalanya, tapi masih tetap dia bisa menggigit dan beracun. Kepalanya dipotong. Wow. Dan dia masih bisa menggigit dan kemudian menularkan racunnya. Dan kita tahu pasti orang itu pasti tamat. Dan tahukah Bapak Ibu, ular ini ada di padang gurun. Dan ular ini luar biasa. Dan suatu ketika saya mengatakan pada Bapak Ibu, Tuhan pernah berfirman begini. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut dengan siap sedia berperang. berjalan orang dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir. Bukankah di padang gurun ini ada ular? Bukankah padang gurun ini tandus? Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan harus bawa ke padang gurun? Wow. Untuk menguji katanya. Tapi sekali lagi, ini kan tanah yang tandus. Ini kan tanah yang betul-betul kalau malam begitu dingin. Dan kalau siang begitu luar biasa panasnya. Dan bukan saja itu, saya mau katakan pada Bapak Ibu, di sana ada ular berbisa dan di sana ada penyamuk. Dan ular itu kalau bersembunyi tidak kelihatan. Karena kulitnya sama tanah, hampir sama. Jadi ketika orang lewat, tiba-tiba dia menggigit, maka so jelas orang itu pasti mati. Tapi ayat ini bilang begini, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan. Apakah tidak ada padang rumput? Bukankah padang rumput ada di Mazmur 23? Bahwa Tuhan menuntun kita sebagai gembala yang baik di padang rumput yang hijau. Kenapa harus ada padang gurun? Bisa nggak kita protes? Bisa. Untuk bilang Tuhan ada ular di sana. Tuhan ada penyamuk di sana. Tuhan di sana nggak enak, tandus. Apakah tidak ada jalan lain? Ayat berikutnya bilang begini, ternyata ada jalan paling dekat. Baca bersama 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, apa? Allah tidak menuntun Allah mereka. tidak menuntun mereka melalui jalan dari orang Palestina, melalui jalan yang paling dekat. Ada jalan paling dekat. Tapi sayang 1000 sayang, Tuhan gak pakai jalan itu. Bukankah kita suka shortcut? Sering. Kalau bisa kita cari mana jalan paling pendek, betul Bapak Ibu? Yes. Kalau bisa kita cari jalan yang disebut dengan kosnya yang tidak terlalu besar, sehingga bayar bensin kita nggak terlalu tinggi. Kita suka shortcut, tapi ternyata Tuhan ada tahu jalan yang paling dekat. Sayang 1000 sayang, jalan itu tidak dipilih Tuhan. Lalu kita bilang begini, kenapa Tuhan tidak bawa saya ke jalan yang lebih gampang? Bukankah jalan padang gurun jalan yang lebih jauh, jalan yang lebih lama? Dengar, jalan
jadi susah. Seolah-olah pertanyaan kita bilang begini, Tuhan, kok Tuhan gak bisa bikin kita enak sih? Bukankah jalan itu jalan yang bahaya? Tapi bisakah kita mengaminkan jalan padang gurun, jalan yang lebih jauh, jalan yang lebih lama, jalan yang tandus, itu adalah jalan Tuhan? Kayaknya nggak bisa. Susah Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa merasakan sukacita di kala duka cita? Susah Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa mengucap syukur di kala kekurangan? Susah Pak Pendeta. Bagaimana aku bisa tenang di kala ada masalah yang besar terjadi dalam hidupku? Ombaknya sudah kuat, kapalnya sudah oleng, hampir mau binasa. Bagaimana masih aku bisa tenang? Kalau aku tenang hanya orang bilang, gila loh. Masih bisa bersyukur. Udah dicuri, udah kecelakaan, eksiden, sakit. Gila loh, masih bersyukur. Bukankah itu yang sering kita dengar? Sehingga Marta datang dengan kalimat sarkastisnya. Berkata, Guru, kalaulah engkau ada, tidak mungkin saudaraku akan apa? Meninggal. Bahkan ayat ini bilang, ia sengaja. Siapa yang sengaja? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Padahal dia sudah tahu bahwa Lazarus sakit. Tuhan tahu tidak? Tahu. Tapi kenapa Tuhan harus delay? Apakah macet? Kenapa dia harus delay? Dengar, bukan 1 hari. Berapa hari? 2. Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Bukankah itu sering menjadi pertanyaan kita? Kenapa untuk dapat gereja ini prosesnya begitu luar biasa? Kenapa? Kok bukan Tuhan langsung kasih aja plak? Sorga aja kan Tuhan bisa kasih, masa sebuah gereja gak bisa? Harus doa puasa, doa semalaman. Bahkan bukan saja doa semalaman, doa semalam suntuk. Suntuknya dapat, doanya juga dapat. Olehnya pertanyaan kepada, dapatkah kita menerima Tuhan berdaulat dalam caranya dan waktunya? Yang dapat katakan amin. Amin. Baru 4 orang. Yang dapat katakan Amin. Baru 7 orang. Yang dapat katakan amin. Amin. Baru 10 orang. Yang dapat katakan amin. Amin. Kayak dipaksa. Caramu bukan caraku. Jalanmu. Susah saya menerima itu, Pak. Karena saya maunya yang enak-enak. Aku udah tinggalkan budaku, aku udah tinggalkan agama lamaku. Aku masa ikut Kristen malah diejek-ejekin, diomongin. Malah harus bangkrut. Krut. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, padahal Lazarus itu kan engkau kasih. Seharusnya dia tidak mati. Kalaulah engkau Tuhan ada. Tetapi sekali lagi kita harus bisa aman di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Amin. Jangan paksa Tuhan. Amin. Jangan paksa Tuhan. Namun kadang-kadang kita suka paksa Tuhan. Main ancam lagi. Awas Tuhan ya. Kalau enggak sekarang Tuhan jawab. Main ancam lagi. Pertanyaannya, kowe sopo? Jenenge sopo? Jenenge Sopo? no, sopo. Tapi sering lagi memaksa Tuhan. Tuhan, harus suamiku bertobat. Enggak bertobat. Malah apa? Tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Dari ketawanya sepertinya saya tahu pengalaman Bapak Ibu. Iya, kita menghadapi Tuhan yang begitu, kita bisa nggak aman dalam kedaulatan Tuhan. Saya suka LA, tapi pengalamanku nggak enak di LA. Kenapa Pak Pendeta? Karena ketika saya sampai di LA, tiba-tiba yang mengundang saya di pernikahan bilang, Pak Pendeta,
pesawatmu bukan hari ini besoknya, tapi pesawatmu next day katanya. Uruslah diri Pak Pendeta. Aku mau tidur sebab sudah jam 2 di Little Rock. Dan saya Arkansas. ada di airport jam 12 malam. Besoknya seharusnya menurut saya tiketnya. Tapi ketika saya pergi ke American Airlines, dia bilang, not tomorrow, but that next day. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Lalu saya bilang, kok bisa jam 12 malam? Jam 12 malam di pelabuhan, di apa, di airport. Ketika saya jumpa security, lalu dia bilang, tidur aja di mana aja. Saya sepertinya berpikir, Yesus meletakkan, tidak ada bantal untuk meletakkan kepalanya. Pertama kali saya datang di Amerika, pengalaman itu saya alami. Kira-kira siapa mau saya ke telepon? 12 malam. 12 malam. Siapa kita mau telepon? Orang Amerika biasanya tidur jam berapa? Tergantung Pak. Tergantung pekerjaannya. Kira-kira masih ada nggak orang Amerika, orang Indonesia yang bangun jam 12 malam dengan sunyi dan sepi? Mungkin ada tapi jarang. Tapi di tengah jam 12 malam itu hampir mendekati jam 1. Bayangkanlah, di sunyi sepi, di dinginnya airport. Mengeramlah pribadi ini sebab penerbangan begitu lama, tante. Berangkat dari Bali menuju Hong Kong, dari Hong Kong kemudian ke Los Angeles. Di tengah malam itu, yang sunyi sepi itu, hanya serigala yang bangun di tengah malam menurut cerita para dongeng. Mana tanteku itu? Saya teleponlah Pak Haryono. Saya bilang, Bapak, saya sedang ada di LA. Dia bilang, tersesatkah? Please tolonglah, jika ada mungkin 1-2 orang yang bisa ku telepon di LA ini untuk membawa saya ke rumahnya, minimal merebahkan kepala di atas kasurnya. Sebab sudah begitu penat, kelas ekonomi untuk tidur tidak akan mungkin mampu. Dan kemudian tiba-tiba SMS itu datang dan berkata, tunggu saya telepon adik saya. Ternyata Bapak Ibu, masih ada orang Amerika yang bangun di jam 1 malam. Iya. Pertanyaannya, siapa yang membangunkan dia? Caramu bukan caraku, kata Tuhan. Bangunlah dia dan meng-SMS saya bilang, Pak Pendeta, naiklah bus dari sana. Oh, really? Ketawa Bapak Ibu ini nampaknya begitu menyakitkan di dada ini. Padahal malam itu betapa sunyi, menggigil. Hanya ada suara serigala yang berbunyi. Pak Petrus, enak juga khotbah di sini ya. Iya, jemaatnya juga wow, semangat gitu ya. Iya ya kok ya. Wow, enak juga khotbah di sini. Belum saya bunyi serigala udah bunyi di sana. Dia bilang, Pak Pendeta naik bus lah. Naiklah saya naik bus. Bus itu adalah fly. Shuttle bus? No. Fly. Oh, fly. Ketika naik bus itu, ku cari mana keneknya nggak ada. Karena di Indonesia biasanya ada kondektur kan, garogol. Kata dia, saya naik kok nggak ada. Dan bayarnya nggak bisa cash, harus pakai kartu. Saya kan tidak ada kartu Amerika. Yang ada cuma kartu namanya Yuli. Bukan Amerika, karena istriku namanya Yuli.
Bisa pakai BCA nggak kira-kira? Saya teplah debit card ini. Tak! Ternyata keluar warna hijau. Bisa masuk di dalamnya. Menggigit lagi saya di sana. Di tengah malam sudah hampir mendekati jam 2. Dan itu amat sangat menyiksa. Tapi ada satu ketenangan di hati. Anakku, kau datang bukan dengan agendamu. Kau datang dengan visi ini. Love USA, love family. Entah mengapa itu datang. Visi itu begitu luar biasa. Dan visi itulah yang menggerakkan kedutaan besar Amerika di Surabaya memberi saya visa 5 tahun. Visi itulah yang menggerakkan untuk saya bisa beli tiket. Beli sendiri tiket itu. Beli sendiri. Sampai istri saya tanya saya, dari mana uangmu? Saya tidak tahu, ada di tangan Tuhan uang saya. Saya beli sendiri itu tiket. Sampai ketika saya cerita kepada salah seorang di sini bilang, saya hampir menangis mendengar ceritamu. Bagaimana kau datang ke sini dan kau membeli itu sendiri tiket? Saya bilang, ada satu visi yang begitu kuat membara di hati ini, yang saya tidak bisa tahan dan harus pergi. Tiket sudah selesai, visa sudah selesai, tapi sekarang berhadapan dengan imigrasi. Dan itu bukan mudah. Menghadapi setan saya bisa berani, menghadapi imigrasi bergetar saya. Saya pikir penuh roh. Bergetar saya Bapak Ibu. Pendeta si pendeta, tapi berhadapan imigrasi, getar saya. Karena bahasa Inggrisku nggak seberapa. Kalau ditanya aku gergaji, apa bahasa Inggrisnya? Aku nggak tahu. Cuma aku tahu gergaji adalah come to you, come to me, come to you, come to me, come to you, come to me, come to you, come to me. Itulah gergaji menurut saya. Bergetarlah jiwa ini. Sampai-sampailah dia tanya pertanyaan. Dan pertanyaan itu pun saya hanya bisa jawab. Saya datang ke sini tentu dengan niat baik. Dia bilang, oh gak bisa, hanya cuma jalan-jalan, kamu tidak bawa istri dan anakmu. Saya tidak peduli itu. Saya hanya dengar visi itu. Love family, love USA. Tiba-tiba dia bilang, welcome to America. Saya keluar dari sana langkah, mantap tegak. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Inilah impian saya negara yang menurut saya dream country untuk saya berangkat. Saya sudah ada di Australia, sudah pernah pergi Israel, tapi saya berpikir one day saya ingin mengunjungi Amerika karena di Amerika banyak teolog-teolog hebat, Billy Graham, termasuk John MacArthur, termasuk banyak pribadi yang saya berpikir saya mau pergi berjumpa dengan mereka. Minimal saya injak negaranya. Sampailah saya. Selesaikan masalahnya? Tidak. Harus ada bunyi yang tadi itu. Apa? Sampailah di tempat pelabuhan terakhir, terminal terakhir dari flyway itu. Ternyata mas itu sudah sampai dengan mobilnya. Dibawalah saya masuk mobilnya dan berkata, selamat datang Pak Pendeta, katanya. Terima kasih Pak, Bapak masih mau bangun. Dan dibilang, betul Pak Pendeta, seharusnya saya sudah tidur. Bahkan istri saya sudah berucap begini, andaikan aku yang melihat telepon itu, pasti aku tidak angkat. Sebab makhluk apa yang datang di jam 2 pagi. Tapi sekali lagi, caramu bukan caraku. Waktumu bukan waktuku. Dilihat muka saya sudah muka lapar. Dia bilang, Pak Pendeta, yuk masuk di restoran In and Out. Iya, you in, I out. Hamburger. Rupanya dia sampai jam 2 begitu. Iya. Kami menikmatinya. Wah, serasa enak sekali. Bagaikan makanan di padang gurun.
Sekali lagi Bapak Ibu, kadang kita nggak bisa menerima. Bisakah kita aman di dalam kedaulatan Tuhan? Pertanyaanku sederhana, kalau dengan sakitmu kau dekat dengan Tuhan, masih minta sembuh nggak? Kalau kau berkata, dengan sakit ini aku dekat sekali sama Tuhan, aku bisa merasakan Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan saya, masih minta sembuh nggak? Nggak fair kan? Tujuanmu apa sih? Mau sembuh atau dekat Tuhan? Makanya ketika seorang datang berkata, Pak Pendeta doakan aku sakit. Saya bilang, saya bisa doakan kamu, tapi buat apa habis saya doakan kamu, kau masuk neraka? Lebih baik dengar saya hari ini, bertobat dulu, supaya ketika kau mati, kau masuk surga. Dia lihat saya. Saya lihat dia. Dia lihat saya. Saya lihat dia. Dia lihat saya. Saya lihat dia. Dia lihat saya. Saya tunduk. Saya doa dengan dia. Bertobat, tinggalkan rokokmu, melayani Tuhan, tinggalkan hidupmu yang lama. Saat saya doakan, tiba-tiba telinga yang sudah tuli bisa terbuka mendengar kembali. Rupanya intinya bukan sembuh, sebab dukun pun bisa bikin sembuh. Gunung Kawi pun bisa bikin kaya. Betul gak Bapak Ibu? Dukun bisa kasih sembuh. Kita bilang dia orang pintar, salah, dia orang bodoh. Karena kita disuruh jumpa dia untuk sembuh, sementara dia kalau sakit pergi bawa kartu BPJS. Orang pintar gak dia? Tidak. Orang bodoh. Makanya orang yang jumpa dukun, dengar, you are the king of very stupid. Ngapain cari dukun? Tuhan ada. Tapi sekali lagi, dukun pun bisa kasih sembuh. Tapi buat apa kau sembuh lalu masuk neraka? Yang paling penting kata Tuhan, daripada karena tanganmu kau bersalah, dipotong tanganmu, lebih baik kau masuk surga dengan tangan satu daripada dua tangan kau masuk neraka. Masihkah kita bisa aman dengan cara Tuhan? Bapak ini bercerita dia kehilangan anak. Siapa yang tidak sedih? Tapi masihkah kita bisa berkata, Tuhan, buat aku aman di cara-Mu. Sekalipun di padang gurun ada ularnya, ada penyamunnya, puas. Tetapi asal Engkau ada di sana, yang padang gurun pun jadi padang Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Apa tujuan Tuhan membawa saya melewati jalan padang gurun? Saya tertarik dengan buku yang hebat dari Miles Monroe. Dia bilang, the greatest tragedy in life is not death. The greatest tragedy adalah life without A purpose. purpose. The greatest tragedy bukan kau tidak ada uang. The greatest tragedy bukan karena kau tidak punya green card. The greatest tragedy bukan karena kau tidak citizen Australia Amerika. The greatest tragedy bukan karena kau nggak punya rumah di Amerika ini. Tapi the greatest tragedy adalah kalau kau hidup tidak ada tujuan. Dan saya percaya Bapak Ibu, untuk kalimat ini, God purpose is more important than our plan. Tujuan Tuhan jauh lebih penting dari agenda pribadi. Jam-jam begini kan bukan lebih enak kita duduk di rumah. Ngapain kita kebaktian? Apalagi dengarkan si Batak yang satu ini. Tapi saya sangat hormat. Ada beberapa orang sampai 3 kali dengar saya khotbah. I really appreciate. Siapalah anak muda yang di depan ini? Cuma jongos dia. Tapi saya tahu Anda tidak mendengarkan manusia. Anda rindu firman Tuhan. Amin. 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 Saya hadiri kebaktian bapak-bapak. Wow, serasa semakin kecil saya. Apalagi kalimat pembukaan diawali dengan kalimat tentang timur-timur. Wow. Waktu itu aku masih SD dan punya celana warna merah, baju putih, dasi merah. Kalau Ingus datang,
pakainya gini. Keringlah di sini pun kering. Tapi saya tahu Bapak Ibu datang karena ada rencana Tuhan di hidup. Amin. Haleluya. Amin. Hari ini saya tidak panjang khotbah, singkat saja. Karena saya dapat pesan dari Bapak itu. Dia bilang singkat, padat, berisi, jauh lebih mantap daripada lama-lama katanya. Sebab lama-lama bikin orang mengantuk. Iya, ada orang mengantuknya begitu. Di belakang kita jadi kayak goalkeeper. Kapan dia jadi? Baru mulai khotbah langsung hormat. Hormat. Kalau cuma hormat gak apa-apa. Kalau hormat sambil bunyi. Ada orang begitu ngoroknya. Masih lihat saya lagi khotbah sekarang. Haleluya. Masuk kita poin pertama. Baca bersama 1, 2, 3. Segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Wow, kalau kau dapat cerna ini, gak akan mungkin kau kecewa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Gak akan mungkin kau salahkan Tuhan. Sekalipun itu gak baik, tapi Tuhan bilang mendatangkan kebaikan. Tidak akan mungkin engkau kecewa, tidak akan mungkin kau terluka, tidak akan mungkin sakit hati. Karena apa? Seringkali diizinkan buat kita, orang-orang gak kita suka itu datang. Untuk apa? Untuk mengetes kita. Kita mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Tidak kebetulan masalahmu itu datang tentang dokumen, gak masalah. Kenapa? Supaya kau jangan mengandalkan Donald Trump, apalagi Donald Bebek, Donald Duck. Kadang-kadang orang melihat Donald Trump seperti iblis Lucifer. Bukan masalah Donald Trump, bro. Ini masalah kau andalkan siapa. Yes. Kalau cuma kita lihat manusia, kita bisa kutuk, kecewa gua pilih dia. Malah gua pilih dia, imigran, dibinasakan sama dia. Sampai kita berdoa, mari kita tengking setan yang ada di belakang Donald Trump. Ini bukan masalah Donald Trump, bukan masalah Donald Bebek, bukan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ini masalah kau mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Simple kok. Buat apa kita di Amerika tinggal, tapi kita bikin dosa terus? Lebih baik kita tinggal di padang gurun. Kayaknya gak ada amin. Saya tahu, gak mau. Buat apa kita tinggal di Amerika bikin dosa terus? Apa itu? Marah gak dia? Donald Trump itu? Apa sih? Oh, Cuma itu sih. Saya harus sampaikan ini. Saya tidak tahu kenapa saya ada di sini, Pak. diundang Pak. Diundang. Saya mengerti, tapi ada banyak undangan gak jadi kalau gak dibawa oleh ibu yang rok kuning sana. Ibu Wenda. Hari ini dia rok kuning, tapi saya merah. PDI dan Golkar bisa satu mobil di warna putih. Di warna P3 Pak. Jalanan tadi macet. Bukan lagi macet. Macet. Terus kenapa saya ada di sini? Saya pun nggak tahu. I don't know Pak. Betul undangan ada, tapi kalau nggak Tuhan izinkan nggak mungkin sampai. Yes. Bisa saja kita ada tabrakan. Saya heran di Amerika ini tabrakan langsung ditutup jalan begitu hebat. Saya bilang ditutup jalan. Seharusnya polisi yang lain kasih jalan lebih bagus. Ini malah ditutup jalan semuanya. Saya bilang tiba-tiba kita khotbah sudah on time, gak datang-datang kan. Tinggal Bapak Ibu nyanyi terus, dari mana pemimpin pujian? Pasang terus.
Saya ini kalau khotbah di depan orang tua itu harus begitu. Biar nggak tidur. Yang nggak Tidur. kalau sebut Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, hormat, harus sedikit atraktif. Makanya ada slide-nya begitu. Makanya ada suaranya menggelegar. Maklum orang Batak, Raja Guguk suka mengkompon. Atraktif sedikit kan. Saudara-saudara, mati mau, mati tidak tahu. Kalau sudah Bapak Ibu punya sikap begini, artinya cepatlah kok bangun itu. Jangan kau lama-lama. Aku sudah mengantuk. Cepatlah itu. Jadi daripada Bapak Ibu hormat saya yang nggak tentu, saya bukan bendera yang Anda harus hormat. Saya agak sedikit atraktif. Kalau enggak Ibu kan nyanyi terus nanti. Semangat 45. Menyala sisterku, menyala sisterku, menyala sisterku. Itu. Udah pulang lah kita ya. Kan singkat Pak. Nah, 5 menit lagi. Baca bersama 1, 2, 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran dari jauh. Sebab Engkaulah yang membentuk buah Pinggangku. Aku dalam Kandungan ibuku. Lihat, Tuhan menciptakan kita dengan hebat. Sudah dari rahim kita itu dibuat dengan tujuan. Makanya gak ada anak sial, gak ada anak malang. Amin. Jangan bilang anak sial lo gak ngerti firman. Ada kadang-kadang di kakek nih, ada di orang tua nih, anak sial lo, mati lo, celaka lo, anak malang lo. Itu gak sopan itu. Bertobat. Kenapa? Gak ada anak sial. Ya. Semua dituntun Tuhan dengan tujuan, on purpose. Mengenal, mengetahui, mengerti pikiranku. Lihat, katakan membentuk. Membentuk. Dibentuknya begitu luar biasa. Berarti nggak ada yang salah cetak. Ya kan? Cuma kita aja pintar-pintar ngecetak alis. Pak Pendeta ini nyinggung-nyinggung kita aja. Saya ngerti. Saya ngerti. Dan saya ngerti nih kalimat ini. Hidup Yusuf. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Padahal hidupnya parah nih. Lihat nih parah nih. Parah. Dibuang, dijual, dianggap mati, difitnah, dipenjara, dilupakan, tapi diangkat Tuhan. Amin. Kalau engkau sedang mengalami kehidupan Yusuf, jangan lupa itu belum final. Mungkin engkau dilupakan oleh menantu, gak pernah ditelepon lagi. Dulu ambil muka, sampai kita gak ada muka. Diambil aja muka kita, sampai kita gak ada muka. Tapi sekarang udah dapat anak kita, buang muka. banyak kabar pun gak ada. Kadang kita pernah mengalami hal-hal demikian bukan? Difitnah, dianggap gak ada saudara, dianggap udah mati dia di Amerika, padahal masih hidup. Pernah gak ketemu orang begitu? Udah dianggap mati. Kadang sakit. Gua kan masih hidup. Kok ada RIP, rest in peace. Karena dibuang kita dari keluarga karena iman kita. Tapi jangan lupa, itu bukan akhir segalanya. Tuhan membawa kita kepada
diangkatnya sampai memperoleh mahkota itu. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Amin. Saya sangat suka dengan cerita ini. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu happen in your life if it is not for your Good. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Semua mendatangkan Kebaikan. kebaikan. Tidak ada yang jahat. Yang jahat itu mulut orang. Dasar lo, dosa lo, kualat lo, mati lo. Itu mulut orang. Tapi tidak ada sesuatu pun terjadi di hidup ini yang rencana Tuhan tidak baik di hidup kita. Makanya kalau ditanya apa kabar, jawablah semua baik. Amin. Semua katakan semua baik. Semua baik. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik. Semua baik. Belajar jadi orang tua, kakek, nenek, jangan cerewet. Serius. Akan susah ngurusnya. Belajar menjadi orang yang bersyukur, tahu berterima kasih. Kalau cucu datang, cucu, kakek apa kabar? Semua baik. Semua baik. Walaupun mungkin kita sedang sakit-sakitan. Karena kebaikan kita bukan ditentukan kondisimu, tapi ditentukan oleh God is good all the time and all the time. God is good. Sehingga saya percaya Bapak Ibu, yang mengasihi Dia artinya yang setia, punya kehidupan doa, punya ketulusan. Kalau kau punya kehidupan doa yang kuat, semua baik. Amin. 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 Makanya kehidupanmu ditentukan jam doamu. Mengapa kau bersungguh? Kurang doa. Gampang kok. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan salahin yang di luar. Gampang kok taunya kalau lo mulai cerewet. Dari terbit matahari sampai masuknya dan terbit lagi. Ngonyong. Kurang doa. Lo nyalahin suami lo nyalahin istri lo, berarti yang benar kan? Padahal Alkitab bilang, cari kebenaran Tuhan, bukan cari pembenaran diri. Yes. Sorry to say, kadang-kadang begitu kita. Suka nyalahin orang, lo yang salah, lo yang salah, lo yang salah. Lupa kita telunjuk kita ini 3 ke kita, lo yang salah. Lo 3 kali lo salah. Terus nunjuknya gimana pendeta? Lo yang salah. Akhirnya jadi Power Rangers. Satria baju hitam berubah. Suka kita nunjuk orang lo yang salah, lo pendeta yang salah, pendeta semua kita bilang salah. Sebenarnya yang salah diri kamu. Kurang jam doa, bersungguh terus. Kalau kita tahu semua mendatangkan kebaikan, seharusnya kita bilang Tuhan terima kasih. Padang gurun pun bisa jadi padang Tuhan. Amin. 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 Bersyukur jadi orang Tionghoa. Jangan takut ular. Apa ularnya? Sup. Makanya orang Tionghoa tidak ada namanya Adam. Ngapain jika dia ngomong? Sebelum dia ngomong, selesaikan. Apalagi orang Manado dan orang Batu. Apa artinya? Semua mendatangkan kebaikan kok. Jadi jangan bersubut di padang gurun. Kalau engkau sedang mengalami padang gurun, bilang Tuhan, padang gurun juga Bisa jadi padang Tuhan. padang Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bersyukur Tuhan.